Pak. Oke, lebih gampang. Dari 49 itu 20 orang laki-laki yang memilih makan jengkol. Dari 51 orang itu adalah misalnya 20 yang memilih makan jengkol. Dari 21 perempuan. Maka proporsi perempuan yang makan jengkol adalah 20/51. Kalau terhadap secara keseluruhan populasi, berarti 20 dibagi 100. Kalau terhadap yang makan jengkol, berarti 20/40. Itu bagian, itu proporsi. Itu yang diinikan. Ya. Oke? Belum ngerti juga? Ngerti, Pak. Ayo, Fami, gimana penjelasannya? Ayo, mumpung muridnya sedikit, jadi saya bisa nanya satu-satu nih. Oh, lagi di kamar mandi, Fami. Ini, Putri, gimana? Nggak tahu. Karisma yang tadi ngabur, gimana? Ya Allah, nggak ada semua. Iftitah deh. Itu bagian dari data-datanya, Pak. Iya, bagian dari jumlah data tersebut yang melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kembali ke sini, ya, berarti proporsi orang yang laki-laki yang memilih presiden 1 sama dengan proporsi perempuan yang memilih presiden 1. Gitu ya. Jadi P1 36/72. Kenapa kok 72? Karena datanya ada 72 laki-laki. 36 karena 36 orang dari laki-laki yang memilih A. 35 perempuan yang memilih A dari 50 perempuan. Jadi P1 sama dengan 36/72. Hasilnya 0,5. Yang perempuan P2 35/50 adalah 0,7. Sehingga estimasi yang digabungkan di pool P sama dengan X1 ditambah X2, 36 ditambah 35, ya, dibagi 72 ditambah 50 sama dengan 71/122 atau 0,582 yang memilih A. Bukan yang jumlah laki-laki, bukan jumlah perempuan, tapi seluruhnya yang memilih A itu adalah 58,2. Kalau dibuat dengan persen, 58,2%. Karena ini dengan desimal, proporsinya adalah 0,582. Oke, kita lanjut dengan ini. Maka hipotesisnya adalah dengan menggunakan tadi uji hipotesisnya untuk proporsi populasi, maka apakah proporsi laki-laki yang memilih A sama dengan proporsi perempuan yang memilih A, itu hipotesis nolnya. Jadi kalau hipotesis yang tidak menolak H0 tadi, yang di sini, itu menyatakan bahwa orang yang memilih A, laki-laki yang memilih A dan perempuan yang memilih A sama, tidak bisa menolak H0. Kalau di sini berarti orang yang memilih presiden A lebih kecil daripada ini, atau tidak sama dengan perempuan yang memilih presiden A misalnya. Jadi ini artinya dari ini semua. Z star hitungnya adalah proporsi laki-laki yang memilih A dan dikurangin dari sampel, proporsi yang memilih perempuan yang memilih A dikurangin proporsi seluruh populasi yang milih A, proporsi seluruh populasi laki-laki yang milih A
proporsi populasi perempuan yang memilih A, gitu ya. Ini populasi kalau di sini, kalau sini adalah ininya, apa namanya tadi? Yang di P1 dan P2 tadi adalah populasi, kalau P1 dan P2 ini adalah sampel. Maka P rata-rata dibagi P rata-rata kali 1 P rata-rata kali 1/N1 ditambah N2. Jadi di sini tadi hasilnya adalah 0,5 dikurangi 0,7, dan karena ini dianggap sama, asumsinya bahwa sama di hipotesis ini, maka ini dikurangi ini sama dengan 0. Jadi sama dengan dibagi 0,582 kali 1 minus 0,582. Karena tadi pool population-nya yang memilih A adalah 0,582 dibagi dikalikan 1/72 ditambah 1/50. Hasilnya adalah minus 2,20. Nah, untuk melihat apakah dia lebih besar dari mana, kita cari critical value untuk 0,5. Kita sudah tahu bahwa critical value untuk 0,5 adalah plus minus 1,96. Sudah harus mulai hafal. Sehingga minus 2,02 lebih kecil daripada minus 1,96. Ini terlihat ya, dia berada di sini, inilah. Berarti kita ada bukti bahwa menolak H0, karena kita berada di area tolak H0. Bahkan kalaupun dia plus 2,02 berada di sini, berarti dia juga tolak H0. Kalau dia berada di 1,96, berarti dia masih tolak H0. Kalau dia 1,955, tidak bisa menolak H0. Ya. Tidak bisa menolak H0. Jadi tidak terdapat bukti, kalau di hasil ini tidak terdapat bukti signifikan bahwa ada bukti signifikan bahwa ada perbedaan proporsi laki-laki dan perempuan yang memilih iya terhadap satu pilihan tertentu, atau memilih presiden tertentu, misalnya seperti itu, atau memilih gubernur tertentu, gitu ya. Atau memilih pakaian warna tertentu juga bisa, atau memilih membeli di toko tertentu bisa, dan masih banyak lagi kalau dihubungkan dengan situasi bisnis, memilih untuk perusahaan tertentu dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah dengan menggunakan Excel, sama persis dengan tadi. Anda bisa mencoba-coba sendiri dengan menggunakan Excel. Anda tuliskan ini rumusnya sudah ada. Rumus ini masuk ke sini masing-masing, sehingga Anda bisa mendapatkan bentuk tabel-tabelnya, sehingga kalau mau menghitung lagi, Anda tinggal masukkan hipotesisnya 0, tingkat signifikansinya 0,01 misalnya, jumlah yang ininya 50, 36, 72, sampel size-nya 72, yang interest 36, mungkin berubah berapa, sampel size-nya Anda berubah, sehingga Anda bisa menyatakan, oh iya di sini reject null hypothesis atau do not reject null hypothesis. Kita lanjut. Confidence interval untuk proporsi dua populasi, maka confidence intervalnya untuk apakah proporsi laki-laki dan proporsi perempuan sama, maka P1 dikurangi P2 di plus minus Z alfa per 2 kali akar dari variansnya masing-masing. Ini bisa dikatakan varians. Hitung 0,5 minus 0,7 plus minus 1,96 kali 0,05, ini adalah berada di minus 0,37 dan minus 0,03.
karena interval ini tidak mengandung 0, maka 95% dapat dipercaya 95% bahwa kedua populasi tersebut berbeda. Oke, kita lanjut.